Selamat pagi semuanya, apa kabar? Luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa, amin. Selamat datang di Andre Sahabat Channel, my lovely time with Jesus, my quality time with Jesus. Bagi yang ingin mendukung pelayanan saya, boleh uh, subscribe, comment, like, and share. Boleh bagikan kepada teman-teman yang lain, ke komunitas-komunitas yang lain, agar mereka juga bisa diberkati, amin. Pagi ini saya akan sharing dengan kobarkan hati melayani. 2 Timotius 4 ayat 7 berkata, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, mengikut Yesus adalah keputusan terbaik yang pernah kita buat. Sedangkan melayani Tuhan adalah kesempatan terbaik yang pernah kita dapatkan. Sebab apa? Sebab jika ada kesempatan melayani Tuhan, janganlah kita menyia-nyiakan. Karena itu sebuah kehormatan bagi kita. Sebab siapakah kita? Ya, sehingga kita diberi kesempatan untuk melayani raja di atas segala raja. Namun harus diakui, ya, perjalanan dalam melayani Tuhan tidaklah selalu mulus. Banyak kerikil tajam di sana sini, menghadapi tantangan di luar, tapi di dalam juga harus merasakan perihnya duri di dalam daging. Banyak teman-teman di kelompok kita ya, di kelompok di komsel kita mungkin bisa juga yang tidak suka melihat kita melayani Tuhan. Kadang kita bisa jadi bosan dan rasa-rasanya ingin berhenti. Kadang kita merasa lelah, capek, bosan, sepertinya ingin menyerah. Kadang merasa sangat repot, lalu kita pun jadi sewot. Bahkan kalau harus bertemu dengan orang-orang yang sulit, ya, orang-orang yang tidak bersahabat, bukan orang damai, kita bisa emosi dan bisa-bisa kita lepas kendali loh. Itulah dinamika dalam pelayanan. Tidak selalu berkobar-kobar seperti ketika awal-awal melayani. Sebab kini semangat mulai pudar, ya. Gairah bahkan mulai padam. Dulu kita suka berkorban, tapi kita kini kita mulai buat hitung-hitungan, mulai buat perhitungan. Ya, dulu tulus hati, ini mulai punya agenda tersembunyi. Ayo kita jujur-jujuran ya, sering kita punya agenda tersembunyi, kita punya motivasi ya yang lain. Marilah kita selidiki ya, seperti ini ya. Kalau seperti ini yang terjadi pada kita, baiklah kita perlu mawas diri, introspeksi diri, self introspection. Mari kita selidiki hati dan mulai luruskan hati. Marilah kita kembali kepada agenda yang mula-mula, pada kasih yang mula-mula, dan mengobarkan semangat untuk melayani Tuhan. Sebab kita harus selalu ingat bahwa keputusan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati adalah keputusan terbaik yang pernah kita buat. Halo, dengar baik-baik ya. Setiap kali kita ingin menyerah dan berhenti melayani Tuhan, jadikan kisah hidup itu Rasul Paulus. Kita perlu belajar dengan Rasul Paulus. Sebagai apa?
inspirasi kita. Milikilah kerinduan untuk bisa mengakhiri pertandingan dengan baik, bermain dengan cantik, dan menyelesaikan pelayanan dengan tuntas. Bukankah indah jika saat ini kita bertemu dengan Tuhan Yesus yang kita layani, maka Dia berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 28 ayat 21 kan? Matius 25 ayat 21. Itu kebahagiaan yang tidak tertandingkan. Selamat memperbarui hati saudara semua. Selamat melayani. Amin. Bapa di surga, bersyukur kami ada sebagaimana kami ada. Kami sudah mendapat anugerah pengampunan. Kami sudah ditebus oleh darah Yesus. Saat ini kami mau mengembalikan, kami mau merespon dengan benar. Kami mau melayani Engkau dengan sepenuh hati. Ampuni kami Tuhan, jika kami punya motivasi tersendiri, punya agenda-agenda tersembunyi. Ampuni kami Tuhan. Beri kami roh yang menyala-nyala. Karena Roh Kudus akan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Indonesia diproteksi Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang harus dimenangkan. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Be a blessing to all. Tuhan Yesus memberkati. Amin.